Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channel Pengusaha Muda Pangurayan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan budidaya ikan dalam ember. Kemarin saya sudah melakukan pengisian air pada bak yang akan kita gunakan sebagai media pemeliharaan ikan lele. Agar air cepat jadi, air cepat terbentuk, di sini saya akan gunakan probiotik sel multi. Di sini saya menggunakan probiotik sel multi. Probiotiknya seperti ini. Kalian juga bisa gunakan dengan merek lain juga gak apa-apa, seperti E4 perikanan juga bisa, atau probiotik jenis lain. Aturan pakainya akan saya praktekkan. 1 sendok makan probiotik sel multi, atau bisa juga kalian menggunakan E4 perikanan. 1 sendok untuk probiotiknya. Segini aja cukup. Kemudian saya akan menggunakan plankton. Plankton ini perangsang agar plankton itu tumbuh. Bisa juga menggunakan ini plankton ya. Kalian bisa juga menggunakan tetes tebu atau gula sebagai pakan dari probiotik tadi. 1 sendok juga. Juga ada tambahan manstap. Manstap ini sebagai pupuk. Ini 2 sendok. Kita gunakan 2 sendok. Saya gunakan cara ini karena cara ini paling cepat untuk membuat air terbentuk atau air jadi. Setelah saya aduk, saya masukkan ke bak pemeliharaan yang sudah saya siapkan. Kemudian air kita biarkan selama 2-3 hari. Baik teman-teman, hari ini saya akan melakukan kegiatan tebar benih, memasukkan benih ikan ke dalam bak yang sudah kita siapkan. Sekarang jam menunjukkan jam 3 sore. Jadi waktu yang baik untuk proses tebar benih, memasukkan ikan ke dalam air yang sudah kita siapkan, waktu yang baik itu pagi atau sore. Tapi di sini saya melakukannya sore hari. Jadi setelah benih kita tebar, ikan kita puasakan. Jadi untuk pemberian pakan pada benih ikan lele itu keesokannya, pagi hari. Ini adalah air yang sudah
kita diamkan selama 2 hari, dimana ini benih yang kita pakai kurang lebih ada 30 ekor benih ikan lele ukuran 8 sampai 9. Ini yang saya gunakan adalah benih ukuran 8 sampai ukuran 9. Saya akan masukkan benih ini ke dalam bak pemeliharaan yang sudah kita siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan informasi penting mengenai tahapan ataupun proses dari budidaya ikan dalam ember atau budidaya ember. Yang pertama mengenai probiotik. Kenapa kita harus menggunakan probiotik? Karena kita tidak tahu apa saja yang terdapat dalam air yang kita gunakan. Pastinya terdapat bakteri baik ataupun bakteri jahat, bakteri positif ataupun bakteri negatif. Kenapa kita menggunakan probiotik? Agar kita bisa membuat air yang kita gunakan lebih dominan bakteri baiknya. Selain itu, dengan menggunakan probiotik, kita lebih meminimalisir pergantian air. Saya pernah mencobanya, sampai 1 bulan saya tidak mengganti air dengan menggunakan probiotik. Itu merupakan keunggulan atau kelebihan dari manfaat probiotik itu sendiri. Informasi penting yang kedua mengenai air dan waktu tebar benih. Jadi setelah kita melakukan pengisian air pada bak yang akan kita gunakan, kita jangan langsung melakukan tebar benih atau memasukkan benih ikan yang akan kita gunakan ke dalam bak yang sudah kita siapkan, karena akan merugikan kita. Akan ada resiko-resiko yang dapat merugikan kita. Kalau versi saya, kita diamkan air yang ada di bak selama kurang lebih 2-3 hari. Tapi juga ada para pembudidaya lain yang mendiamkan airnya selama 7 atau 10 hari atau lebih juga ada. Kenapa saya sampai 2-3 hari? Karena saya ingin cepat. Makanya saya menggunakan bahan pendukung seperti probiotik, Plankton, dan Manstap. Kalian bisa temukan produk-produk itu di toko online atau di toko perikanan terdekat. Selain 2 informasi penting yang sudah saya sampaikan, saya ingin memberikan informasi yang tidak kalah penting. Kenapa kita harus melakukan budidaya ikan dalam ember atau budidaya ember? Yang pertama, budidaya ini sangat simpel, sederhana. Sangat cocok di daerah perkotaan, masyarakat yang memiliki lahan yang sempit. Selain itu, budidaya ember, kita bisa budidaya ikan dan kita juga bisa bercocok tanam. Karena di dalam budidaya ember juga kita bisa panen sayuran, bisa kangkung, bisa cabai, bisa sawi, tergantung selera kalian. Jadi sangat banyak manfaatnya budidaya ember. Mungkin sekian dari saya mengenai budidaya ikan dalam ember. Semoga sharing berbagi ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.